Shalom. Saya bergumul buat judulnya. Ternyata Tuhan kasih satu judul hari ini. Judulnya Prepare for War. Prepare for War. Bersedialah untuk suatu peperangan. Bersiaplah untuk masuk di dalam satu pertempuran yang besar. Saudara harus menyadari, kita nggak lepas dari yang namanya peperangan. Kalau saudara lihat sama-sama, kita belajar sama-sama, mungkin saudara udah sering dengar saya bicara ini, tapi hari ini mungkin saya akan bicara dengan cara yang berbeda. Perjalanan Israel keluar dari Mesir itu menggambarkan pola kehidupan kita, mulai dari keterikatan kita dengan Mesir, dengan dunia ini, terbelenggunya kita di dunia ini, yang melambangkan cara hidup kita yang lama, sampai kita terlepas. Tujuan utama orang Israel keluar dari Mesir, tujuan utamanya apa? Yaitu menjadi umat Tuhan yang ditandai dengan ibadah. Sekali lagi saya ulang, tujuan Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, yaitu menjadi umat Tuhan yang ditandai dengan ibadah. Keluaran 3 ayat 7. Keluaran 3 ayat 7. 7 dan 8, ya. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Lihat ya. Banyak orang terbelenggu sama dosa, tapi tidak menyadari penderitaannya. Ini bahaya. Roh jahat kadang membuat kita tidak menyadari kalau kita lagi terbelenggu, kita lagi terikat, dan kita menikmati. Ini bahaya luar biasa. Dosa membuat orang menderita sebenarnya. Dosa membuat seseorang menderita dan sengsara. Apapun dosa itu, kalau saudara terikat, saudara akan dibuat menderita dan sengsara. Tapi permasalahannya tidak banyak orang menyadari keterikatan itu. Dan tidak banyak orang menyadari kesengsaraannya karena dosa. Banyak orang lebih menikmati dosanya dan mengabaikan sengsaranya. Sampai saudara menjerit minta kelepasan dari Tuhan. Israel menjerit minta kelepasan dari Tuhan. Akhirnya Tuhan turun tangan melepaskan Israel. Ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Puji Tuhan bisa baca saya. Lihat ya, ini Mesir. Tuhan gak lepasin kita dari tangan Mesir. Tuhan melepaskan kita dari kehidupan yang lama. Tujuannya satu sebenarnya. Kehidupan yang lebih baik ada di sini. Kehidupan yang lebih baik. Tanah yang lebih baik. Suatu kerajaan yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi oleh tangan Allah sendiri. Tuhan menuntun kita untuk berpindah dari keterikatan kepada suatu tempat yang lebih baik. Ini adalah tujuan. Ini adalah tujuan. Sorga itu harusnya menjadi tujuan kita.
Tuhan gak tuntun kita keluar dari tanah Mesir. Tuhan gak tuntun kita untuk berkuasa di Mesir. Sekali lagi saya bilang, Tuhan gak tuntun kita untuk berkuasa di Mesir. Bisa gak Tuhan bikin orang Israel berkuasa di Mesir? Bisa. Tuhan bisa bikin orang Israel berkuasa di Mesir. Tapi Tuhan gak bikin itu. Tuhan bilang keluar. Kenapa? Karena Tuhan menyiapkan satu tempat yang lebih baik. Bisa aja kalau Tuhan mau kalahkan Mesir dan Tuhan bikin orang Israel berkuasa di Mesir. Tapi bukan itu maknanya. Maknanya adalah kita harus keluar. Saudara dan saya harus keluar dari cara hidup yang lama supaya kita bisa masuk ke dunia yang baru. Saya ulang sekali lagi, saudara harus keluar dari cara hidup yang lama untuk bisa masuk di dalam kehidupan yang baru. Ayat 17. Keluaran 3 ayat 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Aku menuntun kamu keluar dari kesengsaraan. Tapi berapa banyak orang Kristen sudah dilepaskan dari kesengsaraan, lebih baik dia sengsara kembali. Kenapa? Karena dia menikmati dosa-dosa lama, kehidupan yang lamanya masih dinikmati. Terus Menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. suatu tempat tanpa tangisan dan air mata. Saya tanya sama saudara, apakah saudara punya kemauan atau keinginan untuk sampai ke sana? Saudara punya kemauan enggak untuk sampai ke suatu negeri tanpa tangisan dan tanpa air mata? Suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Artinya berlimpah dengan anugerah. Berlimpah dengan semua kebaikan. Semua yang manis. Semua yang indah. Negeri yang seperti itu yang Tuhan siapkan buat kita. Tapi kita nggak bisa sampai ke situ kalau kita masih terikat. Kalau saudara pola pikirnya masih lama, saudara nggak bisa sampai ke situ. Keluaran 4 ayat 22 dan 23. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku. Israel anakku, terus? Anakku yang sulung. Israel itu anakku yang sulung. Terus? Keluaran 4 ayat Nah 23. ini saudara akan ngerti kenapa anak sulung dibantai. Kenapa anak sulung dibantai? Karena Israel bagi Tuhan anak yang sulung. Terus? Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Biarkan anak sulungku itu pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jangan ikat dia. Terus? Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Oke, aku akan bunuh anakmu yang sulung. Kenapa? Karena engkau mengikat anakku yang sulung. Oke. Keluarnya Israel dari tanah Mesir itu ditandai dengan penebusan. Saya yakin semua saudara sudah tahu. Dengan penebusan. Keluaran 12 ayat 7. Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Nah, lihat, ini lambang penebusan. Makanya tuh Paulus bilang di Kisah Rasul, satu orang bertobat seluruh seisi rumah diselamatkan. Ini ditandai dengan ambang pintu yang diolesi darah. Percayalah, kalau saudara benar-benar orang tebusan, percayalah seluruh keluargamu itu bagian Tuhan. Tuhan akan selamatkan seluruh seisi rumahmu. Kenapa? Karena engkau telah ditebus Dia. Amin. Terus lanjutkan.
ayat 12. Saya nggak bahas ini. Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Iya, Tuhan mau menunjukkan dirinya kalau dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Oke, ayat 13. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Lihat, luar biasa kan? Saudaraku, kalau ada darah di dahimu, ada darah Yesus, tanda darah di dalam hidupmu, saya cuma bilang, saudara pasti tidak akan mengalami maut. Tidak akan mengalami maut. Ini janji Tuhan, Tuhan lewat. Kenapa? Ada tanda darah di dalam saudara. Keluaran 14 ayat ke-8. Keluaran 14 ayat 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Lihat, Firaun keras hati, Tuhan mengizinkan itu. Kenapa? Karena Tuhan mau orang Israel tetap waspada. Oke. Mereka lewatin laut Tiberau, mereka masuk ke dalam, dikuburkan sebagai tanda baptisan. Saudara pun mengalami itu. Saudara sudah dibaptis, sudah dikubur. Yang dikubur adalah manusia lama. Yang dibangkitkan adalah manusia baru. Oleh sebab itu, baptisan dikatakan hidup baru. Bisa paham? Baptisan akan dikatakan hidup baru. Kenapa? Karena manusia lamanya sudah terkubur. Nah, pertanyaan saya, berapa banyak orang Kristen yang menyadari ini? Kalau sebenarnya dia sudah dikubur kehidupan yang lamanya, dan dia sudah menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Dilanjutkan dengan baptisan, yaitu masuknya Israel ke dalam laut. Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Jadi waktu Musa menancapkan tongkatnya di laut, itu nggak langsung terbelah, tapi semalam-malaman angin berhembus sampai akhirnya lautan jadi daratan, terbelah dua. Ini orang Israel kemudian masuk ke dalam, terus ayat 23, 22. Keluaran 14 ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ini melambangkan baptisan. Kita dikuburkan. Ayat 28. Keluaran 14 ayat 28. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Nah, lihat ya, roh jahat merasa kita adalah miliknya. Dia nggak lepasin kita begitu aja. Saya ulang sekali lagi, dia tidak pernah akan lepasin saudara begitu aja. Walaupun saudara sudah dibaptis, dia nggak akan lepasin. Kenapa? Dia akan kejar terus saudara. Kenapa? Karena dia merasa saudara adalah miliknya. Adakah orang Kristen yang waspada seperti ini? Saya merindukan satu, supaya kita benar-benar waspada. Kenapa? Karena kita masuk di dalam suatu medan pertempuran.
Ketika saudara keluar dari tanah Mesir, sesungguhnya di situ saudara sedang masuk di dalam medan peperangan. Saudara sedang masuk di dalam medan peperangan. Saudara masuk ke dalam air menandakan akhir dari kehidupan lama dan awal kehidupan baru. Saudara berjalan, kemudian saudara berjalan menuju tanah perjanjian. Saudara berjalan menuju pada kekekalan. Setelah keluar dari air, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Supaya masuk ke tanah perjanjian, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan rubah dulu pola makannya. Tuhan ubah dulu saudara dan saya. Pola makan kita diubah. Yang biasa kita makan daging, di Mesir kita makan daging, Tuhan ubah jadi roti mana, kita makannya roti mana. Biasa itu roh jahat menyiapkan makanan buat kita. Biasa kita bergantung dengan dunia ini. Bergantung dengan dunia ini. Sekarang bergantung sama Tuhan, Tuhan yang nyiapin. Sekarang diubah sama Tuhan, Tuhan yang nyiapin. Ini suatu hal yang luar biasa. Setelah keluar dari Mesir, dari Mesir, kemudian keluar dari air, Tuhan ubah dulu pola makannya. Dulu kita makan daging di Mesir, sekarang kita makan mana di gurun. Saudara sedang masuk di dalam kehidupan padang gurun. Sekarang, saudara sadar gak? Saudara bukan tinggal di Jakarta aja, tapi saudara sedang berjalan di padang gurun. Dan Tuhan memberi saudara makanan yang berbeda dengan dunia ini. Apakah saudara punya selera dengan roti mana ini? Israel jelas tidak berselera dengan roti mana ini. Sampai dia bilang, buat apa makanan putih itu yang hambar rasanya? Kami minta daging. Tuhan begitu baik, Tuhan kasih juga burung. Sehingga mereka bisa makan daging. Lihat ya. Jadi gini, seseorang gak bisa masuk di dalam peperangan kalau pola makannya gak diubah dulu. Ngerti gak? Jadi orang Kristen yang gak suka baca firman, orang Kristen yang gak suka baca firman, dia masuk peperangan pasti kalah. Udah pasti kalah. Kenapa? Karena pola makannya masih sama dengan yang dulu. Pola makannya, pola hidupnya masih seperti dulu. Orang Kristen seperti ini pasti hidup jadi pecundang. Pasti kalah. Keluaran 16 ayat ke-4. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Lihat nih, ini lucu loh. Supaya mereka kucoba. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Itu luar biasa. Tuhan kasih roti mana itu pada saat embun datang. Kurang lebih jam 3. Tuhan bilang, kalau matahari udah terbit, roti mana nguap, hilang. Oke. Jadi orang Israel dirubah pola hidupnya. Pola hidupnya pun berubah. Mereka disuruh bangun pagi supaya mereka mengambil makanan dari surga. Diubah sama Tuhan, bukan hanya pola makan tapi juga pola hidup. Kenapa? Karena kita punya kebiasaan yang jelek dulu. Amin enggak? Amin. Saudara dan saya punya kebiasaan yang jelek dulu. Dan itu harus berubah semuanya. Oleh sebab itu, mulai dari makanan kita yang diubah.
Dulu makanan kita adalah film Korea, makanan kita adalah hiburan-hiburan, makanan kita adalah game. Sekarang Tuhan ubah, makanan kita adalah firman Tuhan. Tuhan ubah. Begitu saudara makannya mulai berubah, saudara akan mengalami perubahan hidup. Saya ulang ya, kalau saudara nggak berubah pola makan, saudara nggak akan berubah pola hidup. Kira-kira ngerti gak sih? Saya ulang sekali lagi ya, kalau saudara nggak berubah pola makan, saudara nggak akan mengalami perubahan pola hidup. Nggak akan, percaya sama saya, nggak akan. Oke? Mereka makan dari roti dari Tuhan. Saudara menjadi manusia yang baru. Kalau saudara benar-benar manusia baru, saudara pasti punya selera baru. Pasti punya selera baru. Nggak punya selera lagi yang lama. Kenapa? Selera kita udah baru. Gua nggak selera lagi tuh sama yang begitu-begitu. Gua nggak selera lagi yang namanya gosip-gosip. Gua nggak selera lagi yang namanya sakit hati. Gue udah gak selera sama yang begitu. Sekarang selera gue sudah berubah. Seleraku adalah firman Tuhan. Saudara sudah menjadi manusia baru. Saudara harus punya selera baru. Setelah pola makan diubah, barulah kemudian saudara diperhadapkan dengan orang Amalek, keturunan Esau yang melambangkan manusia lama. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ke-16. Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah Simak baik-baik orang ya. Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rapidim. Nih, begitu orang Israel dirubah pola makan, mereka keluar dari Mesir, oke? Mereka keluar dari Mesir, mereka masuk ke dalam laut, keluar, pola makan diubah, baru perang. Jangan ngomong peperangan rohani deh. Jangan ngomong peperangan rohani. Kalau engkau masih selera sama dunia. Oke? Jangan bicara soal peperangan rohani. Kalau engkau masih selera sama dunia ini. Selera dulu berubah, baru masuk peperangan. Oke? Terus? Keluaran 17 ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lihat ya, ini orang Amalek ini jago perang. Jago perang. Nah, orang Israel tukang batu semua. Bisa bayangin kalau tukang bangunan disuruh perang. Disuruh perang. Ayo perang. Palestina. Nggak bisa lah. Begitu ngelihat orang Israel tinggi-tinggi, begitu ngelihat orang asingnya tinggi-tinggi, paling nggak ngompol. Nggak bisa. Terus lanjutkan, nanti kita bahas sama-sama. Keluaran Kita baca 17 ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Terus? Keluaran 17 ayat 11. Saya cuma punya pikiran gini, kalau saya nggak ngerti apa-apa, saya ngelihat orang Amalek gede-gede, saya lihat orang Amalek jago perang, apa yang ada di otak saya? Lari. Yang lari duluan pasti saya bilang, wah Musa kabur. Musa, Harun, dan Hur kabur duluan ke atas bukit.
Waduh, gue diserahin sama orang Amalek. Betul gak? Saya ngomong kalau kita jadi orang Israel. Terus lanjutkan. Keluaran 17 ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab ayat 11 itu dulu ya. 11 belum selesai. Belum. Terus? Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, Apabila Musa mengangkat tangan, terus lebih kuatlah Israel. kuat Israel. Terus? Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Oke. Ini perang yang lucu. Kalau Musa angkat tangan, Israel kuat. Kalau Musa turun tangan begini, capek, penat, Israel kalah. Terus lanjutkan. Keluaran 17 ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Lihat dari pagi loh. Kalau perangnya cuma 10 menit, oke deh, kita angkat tangan. Kalau perangnya sampai sore, maaf, ini ketek udah basah. Kita perangnya sampai sore loh. Capek. Kasih batu, duduk. Harun pegangin, Hur pegangin. Terus? Keluaran 17 ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Lihat, tukang batu bisa ngalahin orang Amalek. Terus? Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Lihat, tulis. kenapa sampai Tuhan ngomong begini? Sampai Tuhan bilang, tuliskanlah. Terus? Tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lihat, aku akan menghapus semua ingatanmu tentang Amalek dari kolong langit. Amalek habis gak? Habis gak? Halo? Habis gak? Waduh, gak ada yang tahu nih, gak pernah baca Alkitab. Amalek gak habis. Mana siapa bilang Amalek habis? Terus sampai kisahnya Esther. Amalek gak habis. Terus lanjutkan, nanti kita bahas. Keluaran 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Terus? Keluaran 17 ayat 16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Lihat ya, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Sampai kapan? Sampai generasi kita. Kita lagi berperang lawan Amalek. Secara fisik, nggak ada kemampuan perang orang Israel. Betul gak? Saya ulang sekali lagi, secara fisik ada gak kemampuan perang dari orang Israel? Mereka tidak terlatih, tapi orang Amalek sangat terlatih. Mereka memiliki strategi menyerang kelemahan. Saya ulang sekali lagi, strategi mereka adalah menyerang kelemahan. Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Ulangan 25 ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ulangan 25 ayat 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Semua yang lemah di barisan belakang, terus? Dihantam mereka. Sedang kau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Semua yang lemah di belakang dihantam sama dia. Terus? Ulangan 25 ayat 19.
Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Engkau Amalek harus menghapus semua ikatan orang Amalek, terus dari kolong langit. Janganlah jangan lupa. lupa. Jangan lupa. Saya cuma bilang gini, iblis tahu kelemahanmu. Kelemahan ibu di mana? Takut itu dihantam terus. Kelemahan kamu di mana? Dia akan hantam di situ terus. Kelemahan kita di mana? Pacar, jodoh. Dia akan hantam di situ terus. Sampai kamu lemah. Sampai kamu lemah. Iblis tahu kelemahan. Dan dia terus terang untuk menghancurkan saudara. Firman Tuhan jelas bilang tadi berapa kali? Engkau harus menghapus ingatanmu dari Amalek. Betul gak? Berapa banyak dari kita masih bangga dengan kehidupan lama kita? Berapa banyak dari kita masih bangga dengan cara hidup kita yang lama? Tuhan bilang kalau kamu perang lawan orang Amalek, hapus semua ingatanmu dari Amalek. Berapa banyak dari kita masih bangga dengan masa lalu kita yang rusak? Cara hidup lama kita yang rusak. Berapa banyak kita masih bangga? Dosa-dosa yang terus kita pertahankan sampai hari ini. Saya ulang. Dosa-dosa yang terus kita pertahankan hari ini. Saudara tahu perang ini melambangkan apa? Perang ini melambangkan daging dengan roh. Siapa Amalek? Kejadian 36 ayat 12. Kejadian 36 ayat 12. Timna adalah gundik Elipas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elipas. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Iya. Itu keturunan dari Esau. Keturunan dari Yakub siapa? Keturunan Yakub siapa? Israel. Keturunan Esau siapa? Amalek. Saya cuma bilang ya, musuhmu itu dekat sekali dengan kamu. Ngerti gak? Musuhmu dekat dengan kita. Kenapa? Karena musuh kita ada dalam satu daging kita. Di dalam satu tubuh ini ada kegerakan antara roh dengan daging yang saling tarik menarik. Dan kita masuk di dalam peperangan setiap hari. Kalau saudara tidak mempersenjatai diri saudara dengan firman Tuhan, saya bilang, saudara pasti pecundang. Lihat deh, saudara akan dihantam oleh masalah. Dan saudara akan lemah, letih, lesu di situ. Seakan-akan gak ada jalan. Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan Kalau daging. saudara menjadi milik Yesus, Ia terus telah menyalibkan daging saudara harus menyalibkan daging, dengan terus segala hawa nafsu dan dan semua keinginannya. nafsunya. Pertanyaan saya, apakah saudara milik Kristus? Berarti saudara harus ya sudah menyalibkan daging. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
Lihat ya. Engkau mau hidupin daging atau hidupin roh? Yang mana yang kamu mau hidupin? Di dalam Di dalam satu radio itu ada beberapa sinyal. Misalnya satu radio ada 2 sinyal. Saudara mau hidupin yang mana? Satu saudara besarkan, yang satu akan kecil. Baru saudara bisa dengar. Kenapa banyak orang Kristen susah dengar tuntunan Tuhan? Kenapa? Karena dia hidupin dua-duanya. Bising tahu. Di satu sisi saya mau melayani. Saya mau ikut Tuhan. Saya orang Kristen. Di sisi lain, gue gak mau lepasin dosa gue. Saya bilang, bukankah ini peperangan yang sudah pasti kita kalah? Sudah pasti kalah. Kita sering putus asa melawan dosa. Kita digempur terus-menerus, dihujani dengan masalah yang berusaha kita menoleh terus ke belakang. Kita digempur terus dengan masalah, dihujani terus dengan masalah. Kita ditarik terus supaya kita ngeliat terus ke belakang. Kita ngeliat terus ke belakang. Saudaraku, seringkali kita tanpa daya melawan dosa. Melawan daging yang begitu kuat. Apa yang terjadi? Ketika kita ngelihat Amalek yang begitu tangguh, begitu terlatih. Kita yang tukang batu yang gak bisa bikin apa-apa. Dan ternyata Musa sebagai pemimpin, Harun sebagai pemimpin, mereka malah naik ke atas. Musa, Harun, dan Hur. Mereka malah naik ke atas bukit. Seakan-akan kita bilang dia melarikan diri. Saudara simak ya. Siapakah musuh pertama yang harus diperangi dalam perjalanan ke tanah perjanjian? Siapa musuh pertama yang saudara harus perangi dalam perjalanan saudara menuju tanah perjanjian? Daging. Apakah saudara sudah menang lawan daging? Belum. Walaupun, maaf, saudara sudah, misalnya saudara sudah tidak melakukan dosa ini, A, B, C lagi. Pertanyaan saya, apakah dia sudah mati? Belum. Dia mati suri di dalam saudara. Dia sedang mati suri di dalam kita. Dan dia akan bangkit lagi, hidup lagi dengan kekuatan yang baru. Kalau saudara nggak terus baca firman, nggak terus bergaul dengan Tuhan. Saya harap saudara udah ngerti ini alurnya kemana. Saudara udah ngerti alur peperangannya kemana. Oke? Daging adalah musuh pertama yang harus diperangi dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Daging itu adalah penghalang kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Sorry, maaf ya, saya bilang, kalau saudara masih penuh dengan daging, saudara nggak akan bisa masuk ke tanah permai. Nggak akan. Sekarang siapa yang perang? Yang ditunjuk Musa siapa namanya? Yosua. Yosua nggak usah nengok saya. Yang ditunjuk Tuhan Yosua. Yosua artinya apa? Yosua nama ini artinya apa? Yosua itu artinya God my Savior. Tuhan adalah penyelamat. Kenapa Yosua yang ditunjuk? Karena dia adalah penyelamat. Lihat, kunci kemenangan peperangan itu ada di tangan Tuhan. Saya ulang, kunci kemenangan peperangan ada di tangan Tuhan. Bukan berdasarkan berapa banyak jumlah tentara yang kita punya.
Sekali lagi saya ulang, bukan berapa banyak tentara yang kita punya, tapi siapa yang berjalan bersama kita. Itu kunci peperangan kita, kunci kemenangan kita. Kunci kemenangan kita. Bukan keahlian kita untuk berperang, bukan lihainya kita berperang, tapi kunci kemenangan kita terletak di atas bukit. Kunci kemenangan saudara itu terletak di atas bukit. Simak gak? Kunci kemenangan kita, satu, Tuhan penyelamat kita. Betul? Kunci kemenangan yang kedua, itu terletak di atas bukit. Saat Musa mengangkat tangan. Itu kunci kemenangan kita. Di atas bukit. Semua sudah hopeless. Nggak ada yang bisa diandalkan. Saya cuman bilang, berdoa. Naik ke gunung Tuhan. Dan berharap sama Tuhan. Berdoa. Naik ke gunung Tuhan. Dan berharap sama Tuhan. Jelas dibilang di situ, tangan Musa penat. Betul? Saudara pernah penat gak berdoa? Saudara doain, saya doain misalnya si JJ, saya doain JJ tiap hari supaya dia terima Yesus, misalnya. Saya doain tiap hari. 1 tahun, 2 tahun dia gak terima Yesus, penat saya, bosan. Kita doain orang setiap hari, enggak kunjung berubah. Bosan kita. Nah, ini luar biasanya trik peperangan. Ketika saudara mulai jenuh, mulai bosan dalam berdoa, ketika saudara mulai bosan dan jenuh berdoa, harus ada orang yang menopang saudara. Harus ada orang yang menopang kita. Kunci kemenangan kita adalah pekerjaan di belakang layar, yaitu di kamar kita yang kecil, di gunungnya Tuhan. Itu kunci kemenangan kita. Halo, simak gak sih? Simak gak sih? Tolong simak baik-baik dong semuanya. Saudara mau jadi pemenang gak sih? Saudara mau ngalahin kegelapan gak sih? Saudara mau ngalahin masalah gak sih? Saudara mau jadi orang yang dipakai Tuhan gak sih? Saudara mau jadi orang yang diurapi Tuhan gak? Saudara mau diberkati Tuhan gak? Kuncinya di mana? Di kamar. Saat saudara masuk bersama dengan Tuhan, itu kunci kemenangannya. Kunci kemenangan kita, pekerjaan di belakang layar, yaitu di kamar yang kecil. Kunci kemenangan kita bukan di KKR besar. Bukan pelayanan yang heboh. Tapi kunci kemenangan kita ketika kita masuk kamar, kita melipat tangan dan kita bersentuhan sama Tuhan. Itu kunci kemenangan. Saudaraku, kita kecil. Tapi dari tempat yang kecil akan lahir pahlawan-pahlawan besar. Karena ada doa di sini. Saya yakin dari tempat kita yang kecil ini akan lahir pahlawan-pahlawan besar. Siapa itu? Saudara yang bersekutu sama Tuhan, masuk kamar, kunci pintu, bersekutu sama Tuhan. Disitulah kemenangannya. Saya yakin dari tempat kita yang kecil ini akan lahir pahlawan. Kenapa Pak yakin? Karena Tuhan yang ngomong. Tuhan bilang apa? Didik, gembleng. Tadi pagi Tuhan baru ngomong gitu. Saya belajar ini, saya dari kemarin saya cari firman. Itu dari jam 5 sore sampai jam 12 malam, 7 jam saya baca.
Tidak ada satupun yang saya dapat. Jam 2 saya bangun lagi, saya baca lagi, baru Tuhan kasih. Saya cuma bilang sama saudara, masuklah ke kamar yang kecil, saudara akan ngelihat perkara besar di situ. Saya ulang, masuklah ke kamar kecil, saudara akan ngelihat perkara besar bersama dengan Tuhan. Akan lahir pahlawan-pahlawan besar dari tempat ini. Lihat ya, lihat. Kita doa sepakat. Minggu depan kita akan doa sepakat. Minggu depan kita akan doa sepakat. Saudara perhatiin. Dari tempat kecil ini, ada doa-doa yang menghancurkan kubu-kubu pertahanan musuh. Dari tempat yang kecil ini, ada pujian penyembahan yang Tuhan bilang tidak boleh dibatasin. Dan dari tempat yang kecil ini, akan lahir kegerakan-kegerakan yang besar. Mungkin kita, orang gak usah tahu siapa kita. Saya bilang, orang gak usah tahu siapa kita. Kita gak usah terkenal. Tapi kita dikenal Tuhan. Kita gak usah terkenal. Tapi percayalah, doa kita itu sampai ke bangsa-bangsa. Doa saudara, doa saya, itu sampai kepada bangsa-bangsa. Simak ya, catat. Tidak ada kebangunan yang tidak dimulai dari kesadaran untuk berdoa. Ngerti gak sih? Tidak ada suatu kebangunan yang tidak dimulai dari kesadaran untuk berdoa. Semuanya dimulai dari kesadaran saudara dan saya untuk berdoa. Baru terjadi kebangunan. Kalau kita gak punya kesadaran untuk berdoa, jangan harap saudara mengalami kebangunan. Enggak akan saudara mengalami kebangunan. Ke toko material ya. Ke toko bangunan. Oke? Semua dimulai dari kebangunan doa. Semua itu dimulai dari kebangunan doa. Perikop ini tidak mencatat berapa sulit Yosua berperang. Kalau tadi saudara baca dari ayat 8 sampai 16, saudara lihat gak betapa sulitnya Yosua berperang? Ada gak? Ada tulisannya enggak? Enggak ditulis berapa sulit Yosua berperang. Tapi yang ditulis apa? Betapa penat tangan Musa. Betul gak? Yosua tidak ditulis. Kenapa? Karena yang ditulis itu fokusnya pada doa. Yang ditulis di ayat itu fokusnya bukan pada Yosua yang berperang, tapi pada doa-doa yang dipanjatkan di atas bukit. Ngerti enggak? Fokus pada peperangan syafaat. Kita fokus pada masuk di dalam satu peperangan syafaat. Ayat 11, kita kembali. Keluaran 17 ayat 11. Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saya cuma bilang gini ya, catat ya. Musa letih lesu. Tadi saya udah ngomong sama saudara. Saudara pernah nggak ngalamin letih lesu saat berdoa? Saudara pernah nggak doa sepertinya blank, nggak dijawab-jawab? Bertahun-tahun kita minta jalan keluar, nggak pernah dapat. Kenapa? Karena itu strategi iblis supaya saudara letih lesu. Tapi itu strategi Tuhan untuk melatih otot imanmu tambah hari tambah kuat. Iblis punya strategi, Tuhan juga punya strategi kok. Tuhan akan melatih saudara tambah hari tambah kuat. Tapi bagi iblis, dia akan menjatuhkanmu. Catat ya, Musa letih lesu. Kita sering mendoakan orang, tapi sepertinya tidak ada jawaban.
Doa itu peperangan. Saya ulang sekali lagi. Doa itu peperangan. Menjaga konsistensi kehidupan doa itu peperangan. Saya ulang. Menjaga konsistensi kehidupan doa itulah peperangan. Halo? Nancep gak? Menjaga konsistensi kehidupan doa itu peperangan. Kalau saudara gak konsisten di dalam doa, bangun tidurku terus mandi, salah itu lagu menyesatkan. Bangun tidurku terus cari Tuhan tak jemu. Itu peperangan loh. Halo, sadar gak? Banyak kita gagal dalam konsistensi doa. Artinya, banyak kali kita kalah dalam berperang. Menjaga konsistensi doa itu peperangan. Berapa banyak dari kita sering gagal dalam menjaga konsistensi itu. Dan artinya kita sudah kalah dalam perang. Oke? Sadar ya. Sadar ya. Jangan belaga sadar. Tangan Harun dan Hur topang. Simak ya. Dalam peperangan rohani diperlukan komunitas. Kita tidak bisa sendiri. Kita nggak bisa sendiri. Perlu komunitas. Komunitas doa. Perlu rekan-rekan sepakat saling berdoa. Kita tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa eksklusif. Sekali lagi, saudara dan saya tidak bisa eksklusif. Saya tidak perlu gereja, saya tidak perlu datang ke gereja, saya tidak perlu ibadah. Itu salah. Kenapa? Karena saudara kehilangan komunitas. Orang-orang di kiri kanan saudara yang bisa menolong saudara. Menopang saudara di dalam doa. Kita sering bilang, gak usah ke gereja, via online aja. Ingat ya, peperangan rohani tidak bisa dimenangkan individual. Gak usah ke gereja, online aja. Kemenangan rohani tidak bisa diraih dengan cara individual. Harus dengan komunitas. Ngerti gak sih? Ngerti ya? Ingat, peperangan rohani tidak bisa dimenangkan individual. Harus ada komunitas. Kemenangan melawan daging tidak ditentukan dari kehebatan kita berperang. Tidak ditentukan dari kehebatan kita berperang. Hebatnya kita berkhotbah, hebatnya kita sangkal diri, pikul salib. Tidak ditentukan itu, tidak ditentukan hebatnya kita berteologi. Tidak ditentukan itu. Tapi dari kehebatan kita bergumul sama Tuhan. Toh tetap karunia nanti ujung-ujungnya kalau benar, kalau saudara gak ada hubungan. Tuhan akan bilang, pergi lu, gua gak kenal. Tetap ujungnya gitu. Berapa hebat pengetahuan saudara tentang Tuhan. Berapa jago saudara berapologet. Betapa hebatnya kita berbantah-bantah soal firman Tuhan. Betapa hebatnya, canggihnya kita mengetahui firman Tuhan. Tapi itu tidak menentukan kemenangan. Kemenangan kita ditentukan dari hebatnya kita bergumul sama Tuhan. Bergaul sama Tuhan di kamar. Kemenangan, ingat ya, kemenangan bukan di tangan kita, tapi di tangan Tuhan. Ketika api doa mulai mati,
sesungguhnya gereja sudah mati. Saya ngotot di sini sama istri, gimana caranya api doa ini terus ada di tempat ini. Api doa harus ada terus di dalam saudara dan saya. Kenapa? Kalau api doa ini terus menyala, gereja ini hidup. Benar-benar hidup. Nggak usah muncul ke permukaan deh, nggak usah dikenal orang. Tapi saudara punya doa itu sampai masuk ke dalam-dalam yang tidak bisa disentuh orang. Ketika api doa mulai mati, sesungguhnya gereja sudah mati. Gereja bukan dilihat dari berapa banyaknya jemaat, tapi dari persekutuan jemaat dengan Tuhan. Tolong simak baik-baik. Tolong simak baik-baik. Gereja bukan dilihat dari berapa banyaknya jemaat, tapi berapa intimnya jemaat bersekutu dengan Tuhan. Berapa intimnya jemaat bersekutu dengan Tuhan. Itulah gereja itu dilihat baik tidaknya di hadapan Tuhan. Kalau gereja itu punya persekutuan yang indah sama Tuhan, saya yakin jemaat yang juga punya persekutuan yang indah dengan Tuhan, gereja itu ada dikatakan gereja yang hidup, gereja yang penuh dengan kemenangan. Oke? Ketika api doa mulai lenyap, yang muncul api hawa nafsu. Oke? Ketika api doamu mulai padam, yang muncul hawa nafsumu, keinginanmu, kedaginganmu. Ngerti gak sih? Ngerti ya? Ketika api doa kita mulai meredup, yang muncul api hawa nafsu dan api kerakusan. Berhenti berdoa, saudara akan kalah dalam peperangan rohani. Berhentilah berdoa, saudara akan ngelihat kekalahan dalam peperangan rohani. Saudara udah gak punya niat untuk berdoa lagi. Sebenarnya saudara adalah pecundang. Oke? Di sini siapa yang gak mau berdoa? Ada gak yang gak mau doa? Saya bilang, gak ada yang berani angkat tangan. Padahal berdoa males-males. Yang gak mau doa, yang udah gak punya inisiatif untuk berdoa, saya bilang, sebenarnya saudara adalah pecundang. Saudara gak bisa jadi pemenang. Berhentilah berdoa, maka saudara akan melihat kekalahan dalam peperangan rohani. Berhentilah berdoa, maka rohanimu mati. Jika dibiarkan, rohanimu akan mengalami mati suri. Mati suri, bisa hidup lagi gak? Bisa. Tapi jika dibiarkan terus, mati beneran. Kita tidak punya daya untuk menang dalam perang, kecuali bergantung pada Tuhan. Sekali lagi, saudara dan saya tidak punya daya untuk menang. Tapi semua bergantung pada Tuhan. Ester 4 ayat 13 sampai 16. Aduh, udah jam segini. Ester 4 ayat 13. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Jadi Haman, dia mau melakukan pembantaian massal bagi orang-orang Israel. Terus Ester 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu. Jadi Ester itu udah di istana raja. Mordekai bilang, jangan pikir kamu udah di istana raja kamu aman. Jangan pikir kita sudah di dalam Tuhan kita aman. Jangan pikir saudara sudah pelayanan saudara aman. Jangan pikir begitu. Kenapa? Kamu pun akan dibantai kalau kamu merasa aman. Halo?
Saya cuma bilang, saudara dalam peperangan nih. Saudara sedang di dalam suatu peperangan rohani. 15. Ester 4 ayat 15. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. 16. Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Lihat, saya cuma bilang, ada kitab yang tidak ada nama Tuhan di situ. Kitab apa? Ester. Nggak pernah disebut kata Tuhan. Enggak. Artinya ada tangan yang tidak kelihatan yang melindungi orang-orang percaya. Itu lambang apa? Tanda apa? Tanda tangan yang tidak kelihatan yang bekerja melindungi orang-orang percaya. Ada sesuatu tangan yang tidak terlihat oleh saudara, tapi melindungi saudara. Haman mau bantai Israel. Haman itu siapa? Haman itu 1 Samuel 15 ayat 8. Ester 3 ayat 1. Ester 3 ayat 1. Ester 3 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Terus, siapa Raja Agag? 1 Samuel 15 ayat 8. 1 Samuel 15 ayat 15 ayat 8. Agag, raja orang Amalek. Agag, raja orang Amalek. Tadi Amalek dibantai. Betul gak? Betul gak? Ternyata masih hidup loh. Jadi jangan pernah merasa aman ketika engkau saya sudah lepas dosa ini, saya sudah tidak begini lagi, saya sudah tidak bergosip lagi, saya sudah tidak berkelahi lagi, saya aman. Saya cuma bilang, daging sedang mati suri. Dosa itu mati suri, tapi tidak mati beneran. Dia akan hidup terus sampai saudara ke hadapan Bapa, ke hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara tidak lepas dari peperangan rohani setiap hari. Bisa ngerti tidak? Kehidupan kita adalah peperangan rohani. Dosa tidak mati. Dosa kembali dengan kekuatan yang lebih besar seiring kehidupan doa kita yang mati. Ketika api doamu mulai padam, lihat, kehidupan doa mulai padam, dosa akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Dosa hanya pura-pura mati. Ini adalah strategi setan. Dosa harus diperangi atau dosa akan menelanjangi. Saya ulang, dosa itu harus diperangi atau dosa akan menelanjangi. Kalau dosa tidak diperangi, dosa akan membuatmu telanjang. Simak ya, Yesus tidak dicobai di padang gurun saja sama di Getsemani, betul gak? Apakah Yesus cuma 2 dicobai? Di padang gurun sama di Getsemani? Berapa kali Yesus dicobai? Seumur hidupnya. Betul gak sih? Di sepanjang hidupnya, mulai dari orang-orang yang jauh sampai orang yang dekat. Orang jauh siapa? Orang Farisi, ahli Taurat, semua penduduk sana. Sampai orang dekat siapa? Yudas. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Sama kayak kita. Ia telah dicobai. Ia juga ngalamin pencobaan. Hanya tidak berbuat dosa. Hanya dia tidak jatuh dosa. Faham?
Sepanjang hidup Yesus juga ngalamin pencobaan, sepanjang hidupmu juga akan ngalamin pencobaan. Kenapa? Karena sebenarnya dosa sudah mati suri. Selama tubuhmu masih daging, masih tinggal di dalam daging ini, dosa itu bisa hidup lagi, bisa tumbuh lagi, bahkan lebih kuat. Ngerti? Dan dia akan memerangimu. Kebebasan sepenuhnya saat saudara dan saya sudah sampai di kekekalan. Oleh sebab itu kehidupan Kristen bukan kehidupan yang santai. Kehidupan kekristenan bukan kehidupan yang santai, tapi hidup perang lawan dosa. Amalek jauh lebih berpengalaman, iblis juga loh. Dia rangsak saudara, terus pada kelemahan-kelemahan saudara. Dosa itu progresif sifatnya, sampai saudara bebal. Saudara bikin dosa satu, dia progresif akan bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, sampai saudara bebal. Faham? Dosa itu progresif sampai saudara bebal. Tapi kehidupan doa itu juga harus progresif sampai saudara kebal dari dosa. Faham? Ya, dosa itu membuat saudara bebal. Sampai saudara bilang, biarinlah, beginilah, biarin, mati-mati aja. Itu sampai kita bebal. Tapi kehidupan doa yang progresif akan membuat saudara kebal dari dosa. Kekalahan dalam peperangan rohani tidak langsung, tapi akibatnya iblis membuat saudara kalah secara berkala. Sampai api doa saudara mati total. Lihat ya, berapa puluh tahun lalu, saudara perhatiin, berapa puluh tahun lalu, saudara kalau lihat foto-foto dulu, orang dulu selalu pakai roknya panjang-panjang. Bertambah tahun, makin lama makin naik. Benar gak sih? Saudara buka foto-foto dulu. Mama saudara, oma saudara, itu masih pakai bikini. Masih pakai kain panjang gitu ya. Ya. Makin lama tambah tahun tambah naik. Lama-lama rok mini. Sekarang udah jadi bikini. Tambah hari, dunia tambah beradaptasi, kita tambah beradaptasi sama dosa. Tambah hari tambah begitu. Tambah hari, dan kita pikir, ini sah. Ini sah. Saudara sadar, ini tidak sah. Oke? Pengetahuan meluas. Pengetahuan tambah meluas. Pengetahuan meluas. Akhirnya kehidupan doa teralihkan. Oke. Udah ada AI, udah ada ini, handphone terus naik terus, bertambah terus. Makin hari makin gampang. Pengetahuan tambah meluas. Akhirnya apa? Kehidupan doa pun akan berkurang. Teralihkan dengan kehidupan online. Ngerti tidak? Kehidupan doa akan berkurang, teralihkan dengan kehidupan online. Lihat aja di gereja aja masih main HP kok. Ya kan? Kenapa? Karena kehidupan doa sudah bergeser. Please, gak ada yang main HP. Oke? Matikan dosa terus menerus, karena dosa tidak berhenti untuk terus menerus mematikan kehidupan doa. Matikan dosa terus menerus, karena dosa tidak pernah berhenti untuk mematikan kehidupan doa.
Tuhan gampang loh, gampang buat Tuhan merubah situasi. Betul gak? Tapi susah bagi Tuhan merubah hati. Susah banget merubah hati kita. Gampang loh bagi Tuhan merubah situasi. Saya pernah ngomong sama saudara. Saya kepingin Kentucky, tapi saya punya tempe. Saya kan pernah bilang, gampangan merubah tempe jadi Kentucky atau merubah hati saya yang keinginan Kentucky jadi keinginan tempe. Bagi Tuhan gampang merubah tempe jadi Kentucky. Kenapa? Mudah sekali. Tuhan bilang, berubah kau jadi Kentucky. Tempe nggak bisa ngelawan. Tapi ngerubah hati kita dari keinginan Kentucky jadi keinginan tempe, kita bisa lawan. Nggak gampang loh. Susah merubah hati kita. Sampai kita bisa berdoa, Tuhan jadilah sesuai kehendak-Mu. Itu susahnya luar biasa. Puasa, sekarang kita puasa. Esther melakukan puasa. Puasa Esther itu bukan puasa diet. Saya benar ya, kalau saudara lihat, saya dulu kurus. Itu saya melebar gini gara-gara puasa. Mungkin saudara bilang, gimana caranya? Nah, ini. Jadi kalau saudara ngelihat yang begini, ini nggak pernah puasa nih. Puasa Esther itu bukan puasa diet. Puasa itu adalah memusatkan perhatian kepada Tuhan. Yang biasanya kita pusatkan pada makanan. Puasa biasanya kita pusatkan diri kita pada makanan. Kita nyanyi, makan apa, makan. Udah gak ada nyanyian itu. Kita gak pusatin pada makanan lagi, tapi kita pusatin pada Tuhan. Kemenangan terjadi saat saudara dan saya berserah kepada Tuhan. Supaya hati kita bisa diubah, tunduk pada kehendak-Nya. Saya bilang ya, kalau saudara menghadapi gempuran, saudara mundur masuk ke kamar doa. Saudara mundur masuk ke kamar doa, dan saudara akan lihat kuasa Tuhan bekerja di situ. Masuk aja ke kamar doa, saudara maju berperang di dalam doa. Nggak perlu orang tahu. Nggak perlu. Jangan bilang gini, Bu Ati, kenapa Bu tadi malam? Saya doain ibu loh. Nggak perlu saya ngomong. Tapi doa kita harus nyampe ke dia. Saya ngelihat, wih luar biasa ada senyuman di wajahnya. Itu doa. Nggak perlu orang lain tahu. Cukup Tuhan sama kita yang tahu. Doa dan ketidakberdayaan itu tidak terpisah. Simak ya, doa dan ketidakberdayaan itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Hanya orang yang merasa tidak berdaya, dia adalah orang yang butuh Tuhan dan pasti berdoa. Bisa paham enggak? Doa dan ketidakberdayaan itu dua hal yang tidak terpisah. Kalau saudara merasa tidak berdaya, saudara pasti butuh Tuhan dan saudara pasti berdoa. Oke? Kalau saudara merasa tidak butuh Tuhan, saudara tidak perlu berdoa, tidak mau berdoa. Persiapkan dirimu pada peperangan melawan Amalek, peperangan yang setiap saat saudara jalani. Kemenangan ada di tangan Tuhan, tapi saudara dan saya harus berperang di dalam doa dan pengharapan. Masuk dalam peperangan, persiapkan dirimu dalam peperangan yang semakin hari semakin dahsyat. Engkau akan dicobai, dan engkau akan buktikan bersama Tuhan, engkau cakap menanggung segala perkara. Lebih dari seorang pemenang. Amin.